Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Riau.tv di mana saja Anda berada. Senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang pengusaha bisnis bisnis digital ya. Di era digital saat ini tentunya bisnis itu bukan hanya melalui manual kan, tapi juga melalui online. Sudah hadir di studio kita Saudari Prima Yohana. Selamat siang. Selamat siang. Prima, apa kabar? Apa kabar? Baik. Iya, sukses ya. Selalu mungkin emang kali kegiatan-kegiatan bisnisnya. Ya, puji Tuhan lah. Jadi semuanya itu harus dijalani dengan tekun aja sih. Apa sih yang kita geluti sekarang nih? Kalau sekarang kita ada di suatu, bisa dibilang badan usaha. Jadi namanya adalah CV Satu Genggaman, Dunia Satu Genggaman, sorry. Iya. Dan di dalamnya itu ada beberapa divisi perusahaan. Salah satunya itu adalah di bidang teknik informasi, teknologi informasi, di mana dia itu memberikan suatu jasa untuk penyediaan jasa aplikasi website dan Android. Dan ya seperti itu. Iya. Terus website apa saja nih? Di bidang apa saja yang kalau bisa kita buat? Bidangnya itu bebas ya, ada yang di bidang pemerintahan, ada yang bisa di kategori di bidang pendidikan, e-commerce kayak showroom mobil ataupun penjualan perdagangan jasa dan barang. Termasuk perumahan juga. Perumahan juga. Ya. Terus Prima, ini dalam satu genggam ini sudah berapa lama kita apakan nih? Kalau kita berdiri ini kurang lebih udah hampir 1 tahun lewat. Cuman untuk bisa dibilangnya itu resminya kita udah buat suatu CV itu baru seminggu yang lalu. Satu genggam ya? Dunia Satu Genggam. Dunia Satu Genggam ini bagus sekali namanya ya. Apa nih maknanya satu genggam ini? Maksudnya itu kita itu menggenggam dunia gitu. Jadi informasi di tangan gitu ya? Iya, betul sekali. Memang luar biasa namanya. Kemudian ini bagaimana ketertarikan konsumen kita terhadap usaha yang kita geluti ini? Kalau ketertarikan bisa dibilang udah kebutuhan ya teknologi ini ya. Dimana kalau pemerintahan juga butuh media untuk bisa berkampanye dan sebagainya gitu. Ataupun hal-hal yang berbau tentang dokumentasi, manajemen, itu semuanya berbau tentang teknologi sekarang. Dan kebutuhan misalnya perdagangan yang namanya kasir atau e-commerce, itu semuanya udah berbasis tentang teknologi kan. Dan itu yang mendasari Dunia Satu Genggaman itu ada. Dan juga bidang pendidikan di era COVID sekarang itu sangat sulit namanya kita menjauh yang namanya dari teknologi gitu kan. Apalagi sekarang kita itu tidak datang langsung ke sekolah, melainkan kita itu berinteraksi melalui yang namanya video conference kayak Zoom ataupun Google Meeting dan lain-lain. Dan nggak bisa dipisahkan dengan teknologi. Jadi kalau ditanya tentang ketertarikan, sudah bisa dibilang itu bukan ketertarikan lagi, tapi memang kebutuhan dari orang-orang sekarang. Jadi ini kalau Prima ini memang bidang Prima sendiri jadi teknologi ini. Kalau bidang ya, karena saya jurusan teknik informatika. Ya. Jadi menggeluti yang namanya untuk membuat aplikasi website dan Android. Karena dari mata kuliah dari basic saya pun memang ya teknik informatika. Terus ini proses pembuatannya, kemudian penggunaannya seperti apa? Agak rumit tidak? Kalau dari awal kita membahas tentang teknik informatika dulu ya, baru kita membahas tentang membuat aplikasi. Itu materinya bisa kategorikan kayak matematika. Kita itu yang namanya berlogika itu harus lazim dan sering untuk melakukan suatu melakukan yang namanya error itu kita harus try to fix. Kalau kita itu namanya mau mendapatkan suatu pemecahan masalah dari error-errornya. Terus
mata pelajarannya juga nggak semudah dengan matematika biasa gitu kan. Iya. Dan juga kalau kita mau buat aplikasi itu kita full yang namanya dengan berlogika. Kalau kita kesini, oh iya kesini ya. Kalau kita kesini, oh kesini ya gitu. Dan membuat aplikasi itu bisa dibilang juga rumit. Iya. Karena kita membutuhkan yang namanya juga strukturnya seperti apa, terus bahasa pemrogramannya kita harus menggunakan yang apa, terus database-nya kita gunakan yang mana gitu, dan semuanya itu harus tertata rapi gitu. Kalau berbicara tentang kesulitan, sulit, tapi nggak ada yang nggak bisa kalau kita tekunin gitu kan. Terus nanti kan ini kan pembuatan jasa website kan, Iya. kemudian ada lagi bidang pemerintahan, kemudian apalagi orang-orang politik misalnya kan, ini kan sangat tertarik mereka untuk membuat website ini. Itu apa penggunaannya itu agak rumit tidak ya? Yang masyarakat atau orang yang sudah yang menggunakan gitu. Nah itu kembali lagi dari user interface-nya. Itu diajarkan nanti ya? Itu diajarkan di dalam perkuliahan. Bagaimana orang awam atau sipil itu bisa menggunakan dengan mudah. Iya. Kalaupun aplikasi dibuat hanya untuk memudahkan masyarakat, bukan untuk menyulitkan masyarakat. Iya. Dan juga aplikasi itu tingkat keberhasilan suatu aplikasi itu bukan hanya bisa dibuat, tapi bisa digunakan oleh masyarakat. Sangat mudah gitu Sangat ya. mudah di masyarakat, digunakan masyarakat. Iya. Kemudian begini, soal kita bicara ini kan bisnis namanya kan, tentu ada biaya-biaya. Berapa tuh biayanya untuk apa? Pembuatan websitenya. Pembuatan aplikasi dan website itu beda-beda ya, tergantung kategori dari websitenya sendiri. Kalau aplikasi yang berbasis tentang landing page itu yang berbicara tentang cuman tampilan ketika diklik misalnya misalnya jam.com. Iya. Kita memperkenalkan jam itu seperti apa, terus event-eventnya seperti apa sih jam ini, terus dia terbuat dari apa. Nah itu kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta ya. Kalau udah ini apanya? Kalau udah banyak base-nya gitu bisa sampai 2 atau 3 juta. Itu gitu. apa aja tuh aplikasi yang misalnya tahapannya, misalnya yang misalnya harga segini begini bentuknya, kalau harga segini begini bentuknya. Apa Itu aja yang tuh? membedakannya yang pertama hosting. Kita tergantung dari kita tuh ngepostnya di mana, di server yang di hosting yang shared atau yang dia harus menggunakan VPS. Kalau VPS itu cenderung lebih menggunakan memori yang harus lebih banyak, seperti misalnya bisa dibilang berita yang sangat banyak, itu kita nggak bisa menggunakan hosting yang murah, yang bisa dibilang 500.000 udah dapet. Ada sih sebagian berita yang menggunakan 500.000 udah dapat, tapi kalau untuk yang regular dia harus posting video, posting musik dan sebagainya yang kategorinya besar, itu kita sarankan untuk menggunakan VPS, dan itu dan mahal gitu. Berapa itu? VPS itu harganya 1 juta ke atas. 1 juta ya? Itu mau sudah punya server sendiri nggak kira-kira? Server ya. Itu kita beli server sendiri namanya. Itu tingkat kenyamanannya gimana kira-kira, misalnya tidak dibobol atau dihackkan gitu? Kalau tingkat keamanan itu tergantung programmernya lagi ya. Iya. Dari si pembuat aplikasinya, karena kalau kita menggunakan aplikasi itu tingkat keamanan itu adalah hal yang paling mahal. Iya. Kalau tingkat keamanan itu kita tergantung dari jenis framework sih, karena kita menggunakan framework ini itu gini bang. Apa itu? Kalau kita menggunakan aplikasi, bahasanya apa ya? Rumah. Kalau kita rumah, itu kan kita nyediain nih dindingnya apa warnanya, ininya apa warnanya, terus kalau desainnya seperti ini, terus kalau misalnya bentuk ruang tamunya di sini gitu, dia udah tertata gitu. Iya, Kita beli artinya perumahan gitu kan. Kalau framework itu gitu juga, dia udah menyediakan yang namanya tempat dan kita harus mengisinya gitu, tinggal diisi. Kalau diisi ya. Nah tingkat keamanannya itu tergantung sih bentuknya tadi gitu. Iya, berarti pondasinya harus Pondasinya, kuat, ya. Kalau bahasa bangunan pondasinya harus bagus Iya. gitu. Baik, sebelum kita tutup, ini tuh ada pesan-pesan buat masyarakat sana yang ingin kan
pesan website atau ya aplikasi-aplikasi lah. Silakan. Prima. Ya, buat teman-teman yang mungkin membutuhkan suatu media untuk bisa menawarkan produk teman-teman ataupun memamerkan ataupun memperkenalkan diri teman-teman, jasa ataupun barang dan Jual online lain-lain, juga jual bisa. online juga bisa. Itu bisa datangin website kita di satugenggaman.com atau hubungin email kita sgenggaman@gmail.com. Oke. Memang sungguh menarik ya, di era digital sekarang ini memang orang semakin canggih nih ya. Orang jual bukan hanya jual yang alat-alat elektronik saja ya, bahkan jual apa namanya tuh, jual makanan ringan aja. Makanan ringan, iya. Kayak pecel lele dan lain sebagainya itu kan bahkan orang sudah online gitu ya. Prima ya. Baik, terima kasih Prima sudah hadir di studio Ya, kita. sama-sama. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi masyarakat kita yang mendengarkan kegiatan kita ini. Terima kasih sekali lagi. Demikian saudara bincang kami dengan Prima Yohana, salah seorang pembisnis di era digital ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.